Yo, what's up para Bujang people sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini admin Bujang mau membahas mengenai kisah saat dunia DC mengalami kiamat zombie. Nah, kisah ini terdapat di komik DC, yang mana di komik ini banyak superhero yang terinfeksi menjadi zombie dan banyak juga yang tewas. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita bahas isu pertama dari kisah ini. Oke, isu pertama ini dimulai dengan situasi di mana Darkseid berhasil dilumpuhkan oleh para superhero. Tampak di sini Darkseid dipukul oleh Superman dan diikat oleh lasso of truth-nya Wonder Woman. Para superhero di sini memaksa Darkseid untuk tidak pernah datang lagi ke dunia mereka. Namun di luar dugaan, bukannya melawan perkataan para superhero ini, Darkseid malah berkata jika dia tidak akan kembali lagi karena dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian Darkseid dengan mudahnya melepaskan ikatan lasso of truth dari lehernya dan berjalan pergi dari bumi melalui portal dimensinya. Tentu para superhero di sana cukup terkejut dan agak tidak percaya dengan perkataan Darkseid ini. Tapi di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba salah satu gadget dari Batman berbunyi. Batman mengecek gadgetnya dan berkata jika Cyborg telah menghilang. Cyborg yang diketahui terlihat sedang melawan para demon di Metropolis tiba-tiba menghilang. Batman mengatakan jika dia tidak ada lagi di Metropolis, bahkan tidak ada lagi di bumi. Flash pun bertanya bagaimana Batman tahu mengenai hal itu. Kemudian terungkap jika Batman telah memasang pelacak pada tubuh Cyborg. Batman mengatakan jika Cyborg adalah senjata berjalan dengan teknologi apokalips di tubuh serta pikirannya, yang mana hanya sedikit yang mereka ketahui tentang tubuh Cyborg ini. Batman menganggap kalau membiarkan Cyborg begitu saja merupakan tindakan yang berbahaya. Mendengar hal itu, Superman bertanya kepada Batman, apakah Cyborg tahu kalau Batman ini melacak dirinya? Batman pun hanya diam. Melihat reaksi Batman, Flash pun langsung ribut sendiri, sambil bertanya ke Batman, apakah Batman melacak dirinya juga, atau bahkan melacak Superman. Kali ini Batman menjawab tidak. Kemudian Wonder Woman memotong pembicaraan mereka dengan bertanya, bagaimana Batman tahu jika Cyborg tidak ada lagi di bumi? Lalu Batman mengatakan, jika alatnya mampu melacak keberadaan Cyborg sejauh jarak 2 tahun cahaya. Jadi artinya Cyborg sekarang ini tidak berada di tata surya mereka saat ini. Dan benar saja, scene berpindah ke planet Apokalips, di mana Cyborg telah diculik dan ditahan di sana. Desat yang memaku tubuh Cyborg menanyakan tentang anti-life equation. Cyborg pun menjawab dia tidak tahu. Desat mengatakan jika anti-life equation adalah sebuah akhir dari free will atau keinginan bebas, dan setengah dari anti-life equation sudah ada di tangan Darkseid, dan Darkseid percaya jika setengahnya lagi ada di bumi. Lalu kemudian Darkseid muncul sambil membawa mother box di tangannya yang sudah berisi anti-life equation. Melihat kedatangan Darkseid, Cyborg malah berkata seperti ini, dari mana kau datang? Apa kau baru saja menunggu lama di koridor sana dan bersiap untuk masuk agar kelihatan epic? Mendengar hal itu, Darkseid menyuruh Desat untuk memotong lidah Cyborg. Kemudian Darkseid meletakkan mother box di atas tubuh Cyborg dan akan memulai proses menyatukan anti-life equation dengan Cyborg. Desat pun mengingatkan Darkseid jika menggabungkan anti-life equation dengan subjek digital itu mustahil dan akan membuat tubuh fisik Cyborg ini hancur, di mana hal ini akan membuat anti-life equation juga ikut lenyap. Namun Darkseid berkata jika mereka hanya perlu mengendalikan Cyborg ini, dan kemudian Darkseid pun memunculkan kematian. Kematian pun datang, alias di sini Black Racer. Darkseid dengan mudahnya menangkap Black Racer tersebut, dan Desat menyedot sebagian energi dari tubuh Black Racer lalu menyalurkannya ke dalam tubuh Cyborg. Namun ternyata hal ini berakhir buruk, di mana anti-life equation ini yang digabungkan dengan aspek digital dan kematian membuat anti-life equation menjadi berubah dan rusak. Anti-life equation yang rusak ini pun malah menginfeksi Darkseid. Desat yang kebal terhadap anti-life equation mencoba menjauhkan anti-life equation ini. Namun karena Desat tidak fokus, bukannya menjauhkan anti-life equation dari tempat tersebut, Desat malah menjauhkan Cyborg dari tempat tersebut. Cyborg pun terhisap ke dalam portal dimensi dan terkirim ke bumi. Sementara itu, Darkseid menjadi hilang kendali dan membunuh Black Racer. kemudian melompat ke inti apokalips dan melepaskan energi dari inti apokalips itu
hingga membuat planetnya meledak dan membuat Darkseid ini tewas. Kemudian beralih ke kota Metropolis. Cyborg yang tersedot portal dimensi tadi terdampar di tengah keramaian kota. Dan sesaat setelah Cyborg sampai di bumi, dia langsung otomatis terkoneksi dengan internet dan membuat virus zombie anti-life equation ini menyebar melalui digital dengan internet. Di sekeliling Cyborg pun juga banyak warga yang memfoto dan memvideokan Cyborg ini. Nah, tidak lama setelah itu, virus anti-life equation ini mulai menginfeksi orang-orang di sekeliling Cyborg dan mengubah mereka menjadi makhluk semacam zombie. Dan tidak hanya itu, semua orang yang melihat layar HP atau layar komputer yang tersambung ke internet juga terinfeksi oleh virus ini dan berubah menjadi zombie. Kemudian scene berpindah ke rumah Scott Free dan Big Barda, di mana di sini Superman sedang membahas mengenai upaya penyelamatan Cyborg yang mereka duga ada di Apokalips. Di tengah pembicaraan mereka, Superman mendengar sesuatu, dan sesuatu itu adalah teriakan. Superman pun terbang keluar, dan dia sangat terkejut saat melihat keadaan dunia yang sangat kacau di depan matanya. Seketika dia teringat anak dan istrinya. Lalu kita beralih ke apartemen Superman di Metropolis, di mana di sana tampak Lois sedang bersama anaknya John dan juga Damian, anaknya Batman. Tiba-tiba Superman datang ke sana lalu menghancurkan ponsel dan televisi di sana dengan lasernya sambil berkata, "Jangan lihat ke arah layar itu." Kemudian scene berpindah ke Batcave, di mana Batman sedang memahami apa yang sedang terjadi. Lalu setelah memahami situasi, Batman memindahkan sistem kameranya ke sistem analog, kemudian melihat kejadian di kota Gotham. Di sini Batman menyadari jika virus yang menginfeksi orang-orang menular melalui ponsel, tablet, komputer dan juga kontak fisik. Kemudian Batman menanyakan kepada komputer berapa banyak orang yang sudah terinfeksi. Komputer memberikan hasil sekitar 600 juta orang sudah menjadi zombie di seluruh dunia. Dan jika terus berlanjut, maka dalam sehari akan mencapai angka miliaran orang yang terinfeksi. Batman kemudian secepat mungkin menonaktifkan semua jaringan di rumahnya. Lalu kita berpindah lagi ke apartemen Superman, di mana Superman mengatakan jika dia akan mengumpulkan para liga untuk mengatasi permasalahan ini. Dan karena Damian mengalami kesulitan menghubungi ayahnya alias Batman ini, Superman menenangkan Damian ini dengan mengatakan jika Batman selalu punya rencana darurat untuk hal-hal berbau akhir dunia seperti ini. Kemudian kembali lagi ke Batman. Setelah menonaktifkan semua jaringan di rumahnya, Batman lalu pergi mencari Alfred dan juga Dick beserta tim. Lalu kemudian terdengar suara Alfred yang memanggil Batman. Batman pun pergi ke sumber suara, dan ternyata Alfred sedang berhadapan dengan Dick yang saat ini sudah terinfeksi dan menjadi zombie. Dick pun langsung menerjang Batman. Di sini Batman masih berusaha menyadarkan Dick Grayson ini dengan kata-katanya, namun sayang tidak berhasil. Dan yang lebih gawat lagi, ternyata tim Drake alias Robin juga sudah terinfeksi di sini. Robin kemudian menggigit tangan Batman hingga terluka. Batman dengan cepat menarik tangannya dan memukul Robin ini hingga tumbang. Namun saat itu juga Dick langsung mencakar wajah Batman dan menggigit Batman ini hingga lehernya sobek. Batman yang tergigit ini pun segera menyuruh Alfred untuk pergi dari tempat itu secepat mungkin. Dan isu pertama pun berakhir di sini. Apa yang terjadi kepada Batman setelah terkena gigitan zombie ini? Apakah Batman akan selamat atau apakah Batman malah akan menjadi zombie itu sendiri? Ya, tunggu kelanjutannya di video isu kedua. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.